Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farhan Ridha Ardan, Brigadier Angkatan 2022 dengan NIM akhir 029. Di sini saya akan menjelaskan tentang codingan untuk line follower mengikuti garis secara otomatis ditambah dengan sensor PID untuk tuningnya. Jadi di sini terdapat 3 tahapan pembuatan, yakni pertama pembuatan untuk menu dari si sistem line follower itu. Lalu yang kedua ada untuk mengontrol follower secara manual, yakni dengan push button untuk maju, mundur, kiri, kanan. Yang ketiga ada pembacaan sensornya untuk sensor infrarednya sendiri yang digunakan untuk membaca jalur keterangan follower. Dan yang terakhir dan yang keempat ini ada mode jalan otomatis untuk run followernya menggunakan tuning PID. Oke, yang pertama untuk codingannya sendiri, yang pertama kita mendefinisikan library yang dipakai, yakni ada library where.h dan library quickstart I2C. Lalu yang kedua selanjutnya yakni ada SW1 dan SW2. SW1 merupakan push button 1 dan SW2 merupakan push button 2. Lalu ada pin enable A, enable B, dan pin in 1 hingga pin 4. Jadi nomor-nomor di sebelahnya seperti 11, 10, 5, 6 itu merupakan pin digital yang terhubung dengan Arduino Nano. Lalu ada konfigurasi dari LCD I2C nya. Nah, ini LCD yang kita pakai, yakni LCD I2C dengan alamat 0x27 dengan jumlah kolom 16 dan jumlah barisnya ada 2. Lalu di sini kita ada mode-modenya, yakni mode menu, mode move bergerak dengan kontrol, dan mode sensor untuk membaca sensor dan bergerak secara otomatis. Lalu dan di sini kita set ke mode awalnya, yakni mode menu atau current mode. Dan di sini ada kondisi dari press start SW1, kondisinya untuk variabel menyimpan start dari push button 1, dan SW1 preset dan SW2 preset merupakan variabel untuk menyimpan apabila push button 1 dan push button 2 ditekan. Lalu di sini ada SW1 dan SW2 con merupakan nilai variabel yang menyimpan berapa kali push button 1 dan 2 sudah ditekan. Lalu ada last press time di sini untuk terakhir kali waktu penekanan apabila sebagai fungsi timer gitu. Nah, di sini pada void setup kita konfigurasikan pin modenya, yakni push button sebagai input pull up, di mana kondisi awalnya high apabila ditekan akan menjadi low atau menjadi false, true awal true ditekan menjadi false. Lalu ada pin mode enable A, enable B, in 1, in 2, in 3, in 4 menjadi output. Lalu saja untuk LCD init, yakni untuk menjalankan dari library dari LCD tadi, LCD init, LCD backlight untuk menyalakan backlight. Lalu akan set kursor ketika 00, yakni di kolom 3 dan baris 0. Maka akan print atau menampilkan tulisan Sakayaka, yakni nama angkatan kami dengan delay selama 2000 atau 2000 milisecond atau 2 second, 2 detik. Lalu masuk ke show menu. Oke, di sini ada check button press, yakni untuk mengecek variabel untuk mengecek fungsi untuk mengecek apakah button atau push button yang ditekan atau tidak. Jika current mode sensor, jika yang dipilih itu adalah sensor, maka dia akan menjalankan fungsi follow line with bit pattern PID, yakni mengikuti garis dengan bit pattern menggunakan PID. Lalu untuk cek button press sendiri, ini merupakan fungsi untuk membaca apakah tombol ditekan atau tidak. Jadi kita memberi posisi dari 50 milisecond dari low menjadi high. Jadi apabila ditekan, tek dia yang awalnya low berubah menjadi dia yang awalnya high berubah menjadi low. Jadi yang awalnya kondisinya high, SW1 high, dia akan berubah menjadi low. Nah, di sini SW1 press true. Jadi dari variabel SW1 preset ini dikonfigurasi dibetulkan kalau misal dia itu
benar lagi ditekan. Lalu saat SW1 dalam kondisi high dan di sini ada durasinya, milis itu waktunya SW1, dan apabila ditekan lagi maka apabila dilepas maka menjadi false. Nah, perubahan ini maka apabila waktu terakhirnya jadi antara dipencet dan dilepas kurang dari 1 detik, maka dia akan menghitung menambahkan variabel di SW1 count atau push button 1. Jadi yang awalnya 0 akan menjadi 1, dipencet lagi 2, dipencet lagi menjadi 3. Nah, apabila push button ini sudah ditekan lebih dari 3 kali, lebih dari sama dengan 3 kali, maka LCD akan di clear dan masuk ke mode move. Dengan akan menampilkan mode move dengan delay 1 detik, akan di clear lalu akan menampilkan tulisan status itu move, kalau modenya move. Jika dalam mode bergerak, kita menekan tombolnya itu tidak ditekan, maksudnya kurang dari 1 detik, cuma ditekan saja, cetek cancel atau kiri, maka di sini untuk yang kiri, maka dia akan, jika cancel itu motor akan mundur, jika kiri motor akan bergerak ke arah kiri. Nah, lalu bila kita menekan mode tombol yang oke, maka motor akan maju ke kanan, dan jika kita menekan tombol oke, maka motor akan maju, dan jika kita menekan kanan, maka kita akan motor akan bergerak ke kanan. Nah, 150 sendiri merupakan nilai PWM dari motor tersebut. Oke. Mungkin untuk dokumentasinya seperti ini. Ini masuk ke mode status. Kanan. Motor akan bergerak ke arah kanan. Kiri. Bergerak ke arah kiri. Lalu kita tekan lama. Motor akan oke untuk maju, dan cancel lama akan mundur. Oke. Jadi itu untuk yang mode move. Lalu kita masuk ke mode kedua, yakni ada di mode sensor. Mode sensor sendiri bisa diaktifkan apabila kita menekan SW2 atau push button kedua, dimana apabila kita menekannya, ini diberi bonus 50 second. Apabila kondisi yang awalnya high menjadi low, maka dia akan benar. Kalau misal SW2 preset akan menjadi true, maka emang benar kalau misal SW2 itu ditekan, mengkonfirmasi ke sistemnya, mohon maaf maksud saya. Lalu dia jika sudah masuk ke mode sensor, maka dia harus tekan 3 kali, sama seperti yang mode move tadi. Tekan sekali maka nambah 1, tekan kedua nambah 2, tekan ketiga maka nambah 3. Jika lebih dari sama dengan 3, maka mode sensor akan aktif, akan menampilkan tulisan mode sensor, dan detik lalu dihapus dan masuk ke mode sensor. Ini yang tampilan menunya tadi, ada void show menu, ada mode move dan mode sensor. Oke. Jika sudah masuk ke mode sensor, terdapat 6 sensor inframerah untuk membaca line follower. Di sini ada, kita menyimpannya ke analog false 0 sampai 5. Yang pinnya sendiri ada di sini A0, A1, A2, A3, A6 dan A7. Oke. Jadi di sini ini untuk membaca nilainya. Mungkin untuk dokumentasinya akan saya tampilkan. Ini untuk membaca nilainya. Satnayaka.
masuk ke mode sensor 3 kali. Nah, di sini ada nilai-nilainya akan tampil. Apabila dia terkena garis hitam, maka dia akan nilainya sekitar 800-700, atau bisa kita simpulkan kalau lebih dari 700. Tapi semisal kurang dari itu, maka dia tidak membaca garis hitam. Jadi semakin dia membaca garis hitam, semakin high juga nilainya. Oke, itu untuk pembacaan sensornya. Lalu di sini ada untuk membaca sensornya for i sama dengan 0 sampai i kurang dari 6 atau 5 i plus. Jika analog false atau pembacaan dari sensor ini yang kita simpan di area i itu lebih dari 700, maksudnya nilainya lebih dari 700, maka dia itu akan dikonversi dari nilai tersebut menjadi high atau bernilai 1. Jadi jika nilainya lebih dari 700, maka dia itu akan high. Namun apabila kurang dari itu, maka dia itu akan low atau dijadikan sebagai 0. Nah, di sini untuk patternnya itu patternnya sendiri bisa kita lihat di sini. Jadi nantinya itu di sini di pattern sendiri dia itu akan mengurutkan dari A0, A1, A2, A3, A6 dan A7. Nah, jika karena harusnya 6 bit namun karena yang dibutuhkan 8 bit, maka kita menambahkan 0B di depannya. Cache 0B 1000, ini maksudnya analog 0 itu membaca si sensor yang paling kiri itu membaca garis, artinya high gitu. Maka dia akan errornya 5 atau dia itu ujung sekali. Dan semisal 11 dua-duanya si kiri dan sebelah kanannya dari yang pojok kiri sendiri itu membaca, maka dia akan min 4. Dan urut 01 maka min 3. 11 artinya dia itu agak condong ke kiri, maka min 2. 00100 artinya min 1. Dan 00 min 1 itu artinya sedikit ke kiri. 001100 artinya benar-benar di tengah atau dia tidak ada error, errornya 1. 000100 berarti dia agak condong ke kanan sedikit. 000110 dia condong ke kanan namun masih ada di tengah juga. 00010 dia lumayan ke kanan namun belum mentok. 000011 maka dia itu garis sensor yang paling kanan juga membaca. Dan 0001 dan 0001 artinya dia itu sangat ke kanan. Nah, di sini apabila tidak ada garis, tidak ada nilai 1 atau memang semuanya tidak ada garis hitam yang dibaca dan semuanya putih, maka dia errornya sama dengan menyimpan last error. Nah, ini artinya apabila si line follower itu keluar dari jalur, maka errornya adalah nilai last error gitu. Nah, default errornya adalah last error. Defaultnya adalah last error. Di error terakhir akan disimpan ke default. Nah, untuk PID-nya sendiri kita memakai fungsi KP dan KD, yakni dengan proporsional dan derivatif dengan nilai kita cari ya KP. Dengan nilai KP ini ada 15 dan nilai KD-nya ada 5. Nah, jadi pembacaan itu maka akan diolah menggunakan fungsi PID dan dengan errornya adalah last error. Jadi semisal ini motornya terlalu ke kiri, sensornya yang terbaca kondisi line followernya saat dibaca oleh sensor ternyata dia condongnya ke kanan, maka si sensor kiri akan high. Nah, itu maka apabila sensor kiri high, maka si errornya adalah minus. Dan apabila errornya adalah minus, maka semuanya minus. Maka pembenarannya adalah ke kanan gitu. Apabila
si motor condong ke kiri, maka sensor kanan yang akan membaca high. Apabila sensor motor kanan high, maka pembenaran dari sistem PID-nya sendiri akan berbelok ke kanan gitu. Jadi dia akan meluruskan sesuai dengan jalur. Apabila sensornya membaca yang di arah kanan, berarti posisi line follower condong ke kiri, maka akan dibelokkan ke kanan terus hingga lurus gitu. Oke, di sini base speednya tadi, base speednya yakni ada 120 speed base. Namun di sini juga ada left speed dan right speed dengan variabel constraint agar nilainya tetap konstan 0 hingga 255. Left speed adalah base PID minus dan right speed adalah base PID kanan. Jadi apabila PID-nya minus, maka dia akan membenarkan ke arah kiri, dan apabila dia PID-nya plus, maka dia akan membenarkan ke arah kanan. Gitu. Semakin minus maka pembenarannya juga akan semakin tinggi, semakin plus maka pembenarannya juga akan semakin tinggi. Gitu. Lalu di sini ada apabila kita menampilkan nilai bitnya tadi for i sama dengan 5 hingga i lebih dari sama dengan 0, maka i min min, maka si variabel bit tadi seperti ini akan tampil di LCD. Ada 0 hingga 0, A0, A1, A2, A3, A5 dan A6. A6 dan A7. Gitu. Lalu di sini apabila terdapat tulisan error atau ada yang salah dari pembacaannya, lalu di sini ada pada kolom 0 baris 1 ada tulisan R, yakni adalah kecepatan motor kiri, dia akan menampilkan left speed, dan R kecepatan motor kanan, dia akan menampilkan right speed. Untuk digital rate-nya in 1 adalah low, in 2 adalah high, in 3 adalah high, dan 4 adalah low. Di sini ada analog rate, enable left speed dan enable B right speed. Enable A left speed dan enable B right speed. Dan dan apabila kurang modenya bukan sensor, maka enable A dan enable B-nya 0. Nah, di sini untuk fungsi motornya, dia ada 4 fungsi motor. Motor maju sendiri adalah tadi untuk yang mode move, motor maju in 1 low, in 2 high, in 3 high, in 4 low. Enable-nya sesuai nilai BWM. Untuk mundur sendiri, kebalikan dari maju, yang low jadi high, yang high jadi low. Kalau maju sendiri low high high low, untuk mundur sendiri high low low high. Untuk kanan high low, dan untuk kiri kebalikannya low high low high. Mungkin untuk dokumentasinya bisa dilihat video ini. Ini untuk yang pembacaan sensornya. Nah, pembacaan sensornya sendiri. Nah, dia apabila kecepatan motornya itu berbeda-beda tergantung dari errornya. Jadi semakin tinggi errornya, semakin minus nilai errornya, maka kecepatan kiri akan semakin tinggi karena dia akan membenarkan itu. Jadi semakin positif nilainya, nah semakin positifnya, maka sensor kanan akan semakin tinggi karena dia membenarkan itu. Oke. Lalu kita masuk ke situs jalannya. Dia membaca sensor. Apabila dia terlalu ke kanan, maka akan, apabila condong ke kanan maka akan belok kanan. Apabila mobilnya cenderung ke kanan maka akan berbelok kiri. Apabila cenderung terlalu ke kiri maka akan berbelok ke kanan hingga lurus. Gitu. Oke, mungkin sekian video dari saya. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.